Dua pelaku pencurian motor ditangkap Reskrim Polres Lombok Barat. Puluhan korban investasi bodong datangi Mapolda Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Rangkaian informasi penting dan menarik seputar Nusa Tenggara Barat telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Fiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Dua pelaku pencurian motor ditangkap Reskrim Polres Lombok Barat. Modus operasi pelaku berpura-pura menolong korban kecelakaan. Itu si Jaka ya. Dua orang pencuri yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan berhasil ditangkap oleh tim Reskrim Polres Lombok Barat. Kasus ini terjadi di Jalan Raya Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labu Api. Aksi curanmor ini menimpa korban berinisial C, seorang mahasiswi yang mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor Matic. Dan beberapa warga segera menolongnya dan mengantarkannya ke puskesmas terdekat. Namun di tengah keramaian tersebut datanglah dua orang pencuri yang mengincar barang-barang korban. Salah satu pencuri mengambil handphone milik korban dengan alasan akan menghubungi keluarganya. Sementara itu pencuri lainnya mengambil sepeda motor korban yang sudah dititipkan di rumah warga. Korban yang tidak menyadari kejadian tersebut baru mengetahui barang-barangnya hilang saat ia kembali ke rumah warga untuk mengambil sepeda motornya. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Barat. Kapolres Lombok Barat menjelaskan berdasarkan informasi dari penada handphone pelaku yang berhasil ditangkap, tim Reskrim mengetahui tempat penyimpanan sepeda motor korban. Tim Reskrim kemudian melakukan penggerbekan dan menangkap dua pelaku utama pencurian tersebut. Bahwa pada awalnya korban atau pelapor terjatuh di jalan raya. Sepeda motornya ditolong oleh warga. Setelah itu datanglah pelaku merampas handphone pelapor yang sedang berkomunikasi dengan saudaranya dengan alasan akan membantu menelpon keluarga untuk diajak ke rumah sakit. Selanjutnya pelapor dibantu oleh warga dinaikkan ke kendaraan lalu dibawa ke puskesmas Kediri. Selanjutnya terlapor kembali datang ke rumah warga di mana sepeda motor pelapor dititip sementara untuk mengambil kendaraan tersebut. Ternyata kendaraan tersebut sudah tidak ada. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti 1 unit handphone, 2 unit sepeda motor Matic, dan 1 buah BPKB. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, sedangkan untuk para penada dijerat dengan pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Saudara, puluhan korban investasi bodong datangi Mapolda Nusa Tenggara Barat. Mereka melaporkan pengurus koperasi berkedok perbankan di Lombok Timur. Didampingi tim kuasa hukumnya, puluhan korban penipuan investasi bodong mendatangi Subdit 1 Ditreskrimum Mapolda NTB. Kedatangan para korban untuk melaporkan pengurus koperasi berkedok perbankan di Lombok Timur. Para korban mendepositkan uangnya karena diiming-imingi bunga tinggi, hadiah hingga umroh. Janji na motor, no, kepeng no, kepeng no 1 juta, kepeng no, lain umroh no telung dah 4 juta, isi no umroh mentoa ke. Selama bulan. 6 bulan sambung kayak sekek no janjin motor 1 juta, motor sogol sekupi. Ternyata sin janji jeluk doang. 10 apa? 10 juta. Kepeng nak kat sekolah perjanjian kau uni ni. Saku kentar aja ke nani. Kembek sudah mela nabung.
Malik sini lolot pada teloda. Arah benda hadiah apa unen nunin, lolot? arah hadiah dedek tabung yo ketua arah hadiah ke B warna yatim di belanja uni. Segu gendara yang kena ni tapi situ 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan situ kita Dengan kesini. 10 juta no pira ada janji. Biara apa-apa lebih. Buku tabungannya ada, terus kwitansi tanda tangan mereka semua ada semua di sini. Ada ya? Serah terima uang semua ada. Ini kisarannya mulai dari 10 juta hingga 200 lebih ya, hingga 200 lebih. Ya. Apa yang dijanjikan Bang tadi? Jadi janjikan itu yang pertama umroh gratis, yang kedua ada hadiah sepeda motor, Scoopy, kasih bunga yang tinggi. Jadi bunganya dia itu tidak masuk akal. Terpisah, manajer koperasi berinisial HD yang juga dikonfirmasi via telepon menjelaskan dirinya juga menjadi korban dan mengaku pernah mempertanyakan dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan ke kantor pusat namun mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB membenarkan puluhan warga mendatangi Mapolda NTB guna melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah koperasi berkedok lembaga perbankan di Lombok Timur. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa petani di Desa Puyung, Lombok Tengah lebih awal memanen tanaman padi mereka karena kekurangan pasokan air akibat terdampak kekeringan. Petani di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah terpaksa memanen tanaman padi mereka lebih awal meski kondisi padi yang masih basah untuk mencegah kerugian lebih banyak. Petani mengaku ketiadaan air di musim kemarau ini mengharuskan mereka memanen lebih awal lantaran jika tidak dipanen maka tanaman padi mereka akan kering. Akibat panen lebih awal ini, petani juga merugi jika dibandingkan musim panen sebelumnya. Petani dapat memperoleh padi seberat 2 ton, namun di musim ketiga ini petani hanya mendapat sekitar 4 kuintal. Normalnya air seperti dulu sampai 2 ton bersih. 2 ton? Nah, kadang-kadang kan 2 ton lebih, tapi kan orang panen juga kita kasih upah. Nah, yang bersihnya 2 ton. Nah, terus sekarang ini perkiraan ini sudah sekitar 4 kuintal kurang lebih. Turun berarti ya? Turun jauh, termasuk rugi sudah. Panen lebih awal ini sudah pertumbuhannya sudah cukup ini udah mau kering. Kalau kita tunggu lagi hambat kita panen ini kosong jadinya nih. Kan gugur ini, kering dia punya batang. Petani berharap kekeringan dapat segera berakhir dan petani dapat kembali menanam padi dengan hasil yang normal, terlebih saat ini harga beras mahal dan mulai mengalami kelangkaan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya kami akan hadirkan usai jeda pariwara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Harga garam di Lombok Tengah hingga kini masih mahal hingga menembus harga Rp5.000 per kilo. Kenaikan harga garam ini dipicu akibat perubahan cuaca beberapa waktu lalu. Harga garam di Lombok Tengah hingga kini masih mahal. Harga garam per kilogram masih berada di atas Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini tidak lepas dari cuaca penghujan panjang beberapa waktu lalu, sementara garam sendiri sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kendati demikian, pasalnya kini petani garam yang dulunya berhenti kembali memproduksi garam, diantaranya di Desa Brangkat, Parak, dan Kecamatan Kidang, Praya Timur. Petani kembali memproduksi garam lantaran telah memasuki musim kemarau panjang dan El Nino, sehingga dipastikan di musim selanjutnya stok garam melimpah dan harga garam akan turun. Satu karung itu ya di atas 5.000 per kilo jatuhnya. 5.000 per kilo. Mahal garam sekarang karena 2 tahun berturut-turut kita tidak mampu memproduksi garam. 2 tahun? 2 tahun. Karena musim hujan panjang tahun 2 tahun kemarin. Sekarang ini walaupun agak telat, tetapi panasnya bagus. Jadi dia terbalik ini kalau garam ini. Nah sekarang ini El Nino itu kan panas, produksi garam yang bagus. Sehingga banyak sekarang petani garam yang tadinya sempat berhenti, sekarang buka lagi. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Lombok Tengah, lahan produksi garam di Lombok Tengah sebelumnya seluas 54 hektar di wilayah Praya Timur, namun jumlah ini fluktuatif tergantung dari peluang pasar. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Pemda Nusa Tenggara Barat siapkan 300 tim medis untuk amankan pelaksanaan MotoGP pada Oktober mendatang. Para tim medis ini akan disiagakan di sirkuit Mandalika. Jelang pelaksanaan Motor Grand Prix yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang, pemerintah daerah telah mempersiapkan berbagai hal baik dari segi prasarana hingga tim medis.
Untuk menyiapkan tim medis yang mumpuni guna mengamankan jalannya pelaksanaan MotoGP nantinya, pihak pemerintah daerah NTB akan mengerahkan 300 tim medis yang akan disiapkan baik di ring 1 maupun di ring 2 nantinya. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyediakan tim medis cadangan mengingat ekstrimnya cuaca akhir-akhir ini. Ya, tenaga medis. Itu ring 1, ring 2. Ring 1 yang ada di dalam sirkuit sendiri, sama ring 2-nya di area Mandalika. Itu sebelumnya dari rumah sakit provinsi? Dari provinsi. Ada berapa yang kita ambil ya, seperti anggota yang lama lah. Lombok, Kota Mataram, Barat. Ada peningkatan ya dibanding MotoGP? Enggak, sama aja. Sama aja. Kalau dari hasil pelatihan yang kemarin itu nanti berapa diambil? Yang mana? Pelatihan yang Kita siapkan 300. Untuk persiapan perhelatan MotoGP tahun ini tidak banyak perubahan yang terjadi dari persiapan MotoGP di tahun sebelumnya, lantaran pelaksanaan MotoGP di tahun lalu dianggap telah memenuhi ekspektasi dari pihak Dorna. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara unik terlihat saat operasi Zebra Rinjani 2023. Para pengendara yang membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor mendapat hadiah berupa coklat dari petugas. Tim gabungan Operasi Zebra Rinjani 2023 melaksanakan penertiban dan penindakan kendaraan bermotor di Jalan Lingkar Selatan, Jempong, Mataram. Terlihat beberapa kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan seperti SIM, STNK, serta kelengkapan kendaraan yang tidak standar terjaring operasi Zebra. Dalam operasi Zebra Rinjani 2023 terlihat ada yang unik, di mana para pengendara yang membawa kelengkapan kendaraan mendapatkan hadiah berupa coklat dari petugas. Kanit Gakum Satlantas Polresta Mataram menjelaskan selain memberikan penindakan berupa teguran dan penilangan terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas, tim gabungan operasi Zebra Polresta Mataram juga memberikan reward atau hadiah ke para pengendara yang mematuhi peraturan berlalu lintas. Operasi Zebra kali ini, tim gabungan dari Polresta Mataram selain memberikan penindakan kepada masyarakat pengguna jalan, juga akan memberikan reward bagi semeton yang mematuhi peraturan berlalu lintas. Selama 14 hari operasi Zebra Rinjani 2023, Satlantas Polresta Mataram menindak ratusan pengendara motor karena tidak dilengkapi STNK, SIM, serta kelengkapan kendaraan yang tidak standar. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami akan hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus, setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan.
Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karamai. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, kita ke informasi wisata. Berkemah sudah biasa didengar dan dilakukan dalam acara camping maupun acara liburan. Nah, di Desa Rembitan, berkemah dilakukan dalam tradisi bermalam sambil mencari ikan dan mencari jodoh yang disebut Made Mare. Seperti apa tradisi Made Mare ini? Berikut liputan selengkapnya. Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rembitan, Pucut, Kabupaten Lombok Tengah beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Made Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai. Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Made Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rembitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun. Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Mada yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rembitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Made Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Batimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati sky bridge dan juga kupu-kupu Helenadi dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati cars dari Sky Bridge ini. Ada anak-anak juga. Ya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan.
Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Pemirsa, tradisi hadok atau tinjau tradisional menjadi tradisi turun-temurun Desa Atakore, Nusa Tenggara Timur. Atraksi hadok ini selalu dilakukan sebagai atraksi budaya saat hasil panen warga melimpah. Desa Atakore merupakan salah satu desa yang terletak di Lembata, sebuah pulau di sebelah timur Flores. Saya disambut dengan hadok, yaitu tradisi tinju ala Lembata. Hadok dimulai dengan berdirinya 2 orang di tengah arena pertarungan yang bertugas sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertarungan, menentukan pemenang sekaligus melerai bila terjadi kericuhan. Hadok ronde pertama dilakukan oleh 2 petarung cilik. Hadok biasanya digelar setelah Bako Mehede, yaitu acara syukur hasil panen kebun yang telah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, setelah tadi anak-anak kecil yang jadi peserta hadoknya, kali ini yang lebih dewasa nih, orang dewasa, pasti lebih seru lagi. Cara ngajaknya pakai bahu, sop, berantem sop. Tak seperti teknik tinju pada umumnya, dalam hadok bagian tubuh yang bisa dipukul adalah bagian perut ke atas. Dan bagian yang paling diincar adalah bagian muka lawan. Semakin banyak bagian muka dipukul, semakin besar kemungkinannya untuk menang. Kali ini kayaknya ketuanya nih, aduh seru banget, rame. Nih lihat kan tadi bahunya tuh disenggol, jadi cara ngajaknya tuh pakai bahu disenggol gitu. Itu tandanya ngajakin bertanding. Makanya udah gak sabar tuh kan mulai, padahal digajakin salaman dulu. Udah panas. Kali ini benar-benar lah, ini paling terakhir, paling klimaks. Bapaknya kasihan. Ya bapaknya. Nilai yang dicapai oleh Bapak Lagar adalah 100 dan oleh Bapak Nimo itu 99,99. Ya pemirsa, informasi mengenai tradisi hadok tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.